Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Kali ini kita akan membahas persiapan sebelum nanti pendaftaran P3K di tahun 2021. Fokusnya adalah pastikan NIK dan data Dukcapil Anda aman. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan aman, ini akan kita bahas dalam video ini. Silakan ditonton sampai habis supaya informasinya bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi rekan-rekan pastikan NIK, ya, nomor induk kependudukan dan tempat tanggal lahir itu sesuai dengan yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Artinya pastikan NIK dan tempat tanggal lahir ini sinkron dengan apa yang ada di Dukcapil, kemudian apa yang ada di database Dapodik. Ini wajib sinkron. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika ternyata NIK dan tempat tanggal lahir di Dukcapil tidak sesuai dengan yang di Dapodik misalnya? Nah, ini diberikan solusi oleh pihak kementerian dari sosialisasi P3K di berbagai region, berbagai wilayah. Kami rangkumkan dalam video ini. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah cek data NIK dan tempat tanggal lahir tersebut di Dukcapil. Jadi kalau misalnya kita berbicara NIK, itu penerbitannya atau pengurusannya kan selalu di Dukcapil. Nah, jadi misalnya ada kekeliruan di NIK misalnya, nah berarti konsultasinya nanti tetap ke Dukcapil. Begitupun misalnya tempat tanggal lahir ada yang keliru. Biasanya kalau kita berbicara biodata seperti ini, baik nama, tempat tanggal lahir, biasanya rujukan kita adalah ijazah. Karena biasanya ijazah ini agak sulit kita perbaiki atau kita merubah. Kalau ada pun data di Dukcap, misalnya KTP dan KK dan sebagainya, itu masih memungkinkan, artinya lebih besar peluangnya. Jadi saran kami, rujukan Anda adalah ijazah Anda. Misalnya ijazah Anda tempat tanggal lahirnya Bandung 20 Maret 90 misalnya, maka pastikan itu sesuai dengan yang ada di KTP atau data identitas teman-teman. Begitupun sinkron dengan Dapodik nanti. Nah, ketika misalnya ada kekeliruan tempat tanggal lahir, maka sekali lagi rujukan Anda ijazah, kemudian perbaiki data KTP atau identitas Anda di Dukcapil. Setelah itu, misalnya sudah ini, jika NIK dan tempat atau tanggal lahir salah, ya misalnya tempat tanggal lahirnya di ijazah misalnya Bandung, ternyata di KTP itu tertulis misalnya Jakarta, seperti itu. Maka sebaiknya itu diperbaiki. Begitupun dengan NIK. Caranya adalah mengupdate data tersebut di Dukcapil. Tentu kita harus konsultasi ke pihak Dukcapil kabupaten atau kota. Nah, langkah selanjutnya, setelah data NIK benar, setelah teman-teman NIK-nya sudah valid seperti itu, lakukan perbaikan data NIK di Verval PTK login operator sekolah. Nah, jadi perbaikan data NIK di Verval login operator sekolah. Anda nanti login ke Verval PTK, ini sebaiknya didampingi oleh operator. Nah, untuk melakukan perbaikan data NIK. Di sana nanti ada feature atau opsi untuk perbaikan data NIK. Pada fitur perbaikan identitas, ya, dengan upload, scan KTP dan KK asli yang sudah diperbaiki. Nah, ini yang kami maksud tadi. Biasanya ketika kita memperbaiki data di Dukcapil, pasti ada penggantian misalnya KTP atau KK. Nah, KTP dan KK tersebut di-scan, lalu di-upload nanti di Verval PTK melalui login operator sekolah. Nah, itu langkahnya. Nah, langkah terakhir adalah setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, nanti kan yang di Verval nanti KK dan KTP teman-teman itu melalui operator sekolah, nanti itu kan diverifikasi lagi oleh Dinas Pendidikan melalui biasanya operator kabupaten, ya, operator Dinas Pendidikan di kabupaten kota. Biasanya kan memverifikasi dan menyetujui perbaikan tersebut ketika memang sudah valid. Nah, setelah itu maka tinggal disinkron Dapodiknya oleh operator. Ketika sudah disinkron, maka itu kan terjadi perubahan otomatis. Yang tadinya keliru, itu akan menjadi sudah benar. Ketika langkah-langkah tadi sudah dilalui secara tepat. Seperti itu, rekan-rekan semua. Nah, yang perlu juga untuk rekan-rekan ketahui adalah perbaikan NIK ini dilakukan sebelum 31 Desember 2020, ya. Nah, seperti itu. Konsultasi ke operator sekolah. Jika teman-teman merasa ada kekeliruan di datanya, tetap ke konsultasi ke operator sekolah.
Kemudian jika memungkinkan, konsultasi juga dengan operator kabupaten. Misalnya ada link atau koneksi ke atau memiliki nomor kontaknya operator kabupaten, ya tidak ada salahnya lah konsultasi ke sana untuk memperoleh petunjuk yang lebih jelas terkait persiapan seleksi P3K, khususnya terkait dengan identitas, baik itu NIK maupun tempat tanggal lahir. Karena banyak juga teman-teman ternyata setelah melakukan verifikasi, verval ijazah, ada yang bermasalah di bagian NIK, ada yang NIK-nya tidak terbaca, dan pokoknya adalah kendala di bagian NIK tidak terdeteksi NIK-nya. Maka solusinya satu-satunya adalah konsultasi sekali lagi ke Dukcapil. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kami simpulkan bahwa yang perlu dilakukan untuk saat ini juga selain verval ijazah adalah memastikan NIK dan data identitas kita itu sinkron antara yang ada di Dukcapil dengan yang ada nanti di Dapodik. Ketika ada kekeliruan, misalnya NIK-nya tidak terdeteksi atau kendala lain terkait NIK, maka harus konsultasi ke Dukcapil. Kalau misalnya ada kekeliruan tempat tanggal lahirnya keliru, maka rujukan sebaiknya menurut kami adalah ijazah. Sesuaikan dengan ijazah yang ada pada yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Lalu rubah di Dukcapil, kemudian upload kartu keluarga dan KTP hasil perbaikan di verval PTK melalui login operator. Setelah itu nanti setelah ada persetujuan dari kabupaten, nah operator tinggal sinkron, maka data Bapak Ibu sudah valid, khususnya terkait NIK dengan identitas tempat tanggal lahir. Jadi sekali lagi ini perlu untuk diperhatikan dan silahkan di-share kepada teman-teman yang lain supaya informasi ini merata dan bisa saling mengabarkan terkait informasi positif untuk kesuksesan bersama guru Indonesia. Baik, terima kasih sudah mampir di channel ini dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.